Us, ayo turun Meong. Udah kenyang tuh dia tadi makan dry food, makan wet food. Sampai ya udahlah saatnya kita main-main nih. Dia udah balik lagi. Dia mau muter-muter, dia mau santai di villa kutus-kutus Ubud. Beli Staffy juga tadi baik banget ya sampai mau mencoba ngambil dia tapi susah. Jadi gini guys, di video kali ini gue pengen menceritakan gitu ya, kisah Pusi kucing yang ada di villa kutus-kutus Mas Ubud itu tuh dulu pernah dibuang gitu ya. Nah, di bulan April ini gue tuh udah menginap untuk yang kedua kalinya. Pas di akhir Desember itu gue nginap 3 malam. Nah, karena happy ya udah deh balik lagi kan. Cuma ya namanya nginep kan pasti ada saatnya check out. Maka dari itu ya udah deh kita jadi beliin dia makanan nih gitu ya. Nah terus selama gue di sana gue tuh selalu ngasih ayam. Nah ini nyoba nih makanya order beliin wet food, dry food gitu ya. Tuh tadi juga belinya online, tenang aja. Karena kan sekarang banyak banget ya. Ada Tokopedia, ada Shopee gitu, banyak banget promo. Kalau dari gue pribadi gitu ya, lebih murah ketika kalian membeli makanan kucing atau makanan anjing itu dari Jakarta ya, asalkan memang sekali order itu nggak terlalu banyak. Nah tadi itu gue makan dulu guys di Kedaton gitu ya. Nah jadi abis dari Villa Kutus-Kutus Ubud itu kan gue nginepnya seminggu. Untuk yang periode kedua ini gue nginepnya seminggu. Terus gue pindah lah ke Max One sampai akhirnya ya harus pindah lagi gitu. Nah mau pindah ke Kemenu kan lumayan jauh kan, makanya yaudah deh kita sempetin dulu nih. Gue udah keburu check out di Max One, untuk barangnya gue tinggal begitu. Nah tadi ada paket ya, sekalian abis makan dibuka. Nah ini sekalian juga teman-teman bisa lihat lah kondisi di Ubud itu ya, memang ada kok yang datang gitu ya, banyak turis juga, cuma belum seramai dulu. Tuh, nah ini tuh udah mau deket guys. Jadi lokasi Villa Kutus-Kutus ini dia bukan di Jalan Raya Masnya, dia di Jalan Cempaka. Tuh kiri kanannya masih cukup asri, ada sih beberapa penginapan, cuma karena tadi bukan di jalan utama banget, masih lebih tenang gitu ya. Tuh tinggal keluar-keluar dikit masih banyak padi, tuh indah kan, cantik banget. Dan selagi masih ya di Ubud-Ubud yang bawah-bawah gini gitu ya, untuk teman-teman yang mau explore Bali juga santai aja karena banyak Gojek, banyak GrabCar gitu ya, transportasi online mudah. Nah ini akhirnya nyampe deh di Villa Kutus-Kutus. Untuk pelangnya memang dia agak kecil, jadi kalian nanti kalau mau menginap ke sini atau mau datang, lihat-lihat gitu, nanti kelewatan. Begitu. Seneng banget. Jadi sebelum gue pindah ke Kemenu nih ngasih makan dia dulu guys. Pas dicobain, ternyata dia suka tuh makan dry food. Nah berarti gue udah deh nih mantap gitu ya. Nanti kalau habis apa yang gue titipin tadi gitu ya, nanti gue minta tolong sama staffnya untuk ngabarin gue gitu. Jadi nanti bisa dipesankan lagi. Nah ini nih si Pusi gitu ya. Tadi saking asiknya gue ngasih makan, apalagi wet food tuh kan bau ya. Makanya videonya dia gitu ya tadi tuh nggak terlalu banyak, cuma yang dia makan dry food. Nah ini seperti ini guys, si Villa Kutus-Kutusnya. Allah, nanti kita ketemu lagi ya Pusi. Hai, sekarang saatnya gue ceritain nih guys, kayak gimana sih kisah dari Pusi, kucing kampung gitu, kucing domestik, cuma size-nya tuh dia memang gede gitu ya, nggak tahu memang ya udah dia gede aja gitu ya, atau dulu tuh pernah katanya ada tamu bule yang long stay di sana dan ngasih makan, jadinya ya dia subur gitu ya, makan terus. Atau bisa jadi memang orang tuanya dia tuh mix gitu kan, campur. Jadi gini guys, yang bisa gue ya coba sharingkan gitu ya ke kalian, bahwa kalau kalian nginepnya itu di tanah gitu ya, maksudnya entah itu bungalow, villa, suite yang memang langsung napak tanah gitu ya, bukan yang hotel menjulang ke atas, itu ya harap bisa menerima gitu loh. Entah itu mungkin kucing gitu ya, cicak, ulah, kodok, apalagi sih serangga, ya apapun itu, maksudnya kemungkinan muncul tuh ada gitu. Dan apalagi nih contoh gitu ya, kalau stay-nya yang memang di villa gitu,
dalam satu area kan ada living roomnya sendiri, ada teras, ada pool gitu. Nah bisa aja gitu loh tiba-tiba memang akan ada tuh ya kucing jalanan, kucing liar tuh yang kayak tahu-tahu nyangkut gitu, maksudnya tahu-tahu masuk main gitu. Atau bisa jadi ya dia kucing yang udah tinggalnya tuh di sekitaran area villa itu, contohnya si Pusi guys. Jadi dia tuh pernah dibuang, staff itu cerita. Jadi ceritanya gini, dia dibuang itu malam-malam karena jadi villa kutus-kutus ini guys, selain dia punya villa yang memang satu villa itu gede-gede gitu ya, jadi bukan one bedroom villa, bukan, tapi langsung kayak isinya tuh 4 kamar gitu ya. Nah di bagian depannya itu yang dekat-dekat resepsionis itu yang kayak tipe superior, atau yang misalkan ini satu kamar, nanti kamar lagi, bukan yang bentuknya vertikal ke atas gitu, bukan. Nah terus namanya malam kan adalah ya satpam gitu. Nah terus katanya si Pusi ini masuk gitu kan ke villa salah satu tamu yang lagi menginap, dan di apa kan ada private pool gitu ya. Biasanya kan di depan-depannya tuh ada ya apa yang kursi-kursi santai gitu ya, atau ada meja-meja buat makan gitu kan, kayak buat nongkrong lah gitu santai. Nah itu tuh si tamunya naruh makanan ya. Si Pusi ini kan yang namanya kucing, dia kan nggak tahu ya ini makanan ada yang punya gitu. Terus entah gimana pokoknya Pusi dibuang karena ya staff ini tuh diomelin gitu. Pokoknya si tamu ini tuh komplain banget. Gua udah 2 kali nginep di Kutus-Kutus. Yang pertama itu 3 malam, yang kedua ini sampai seminggu gitu. Kayak semuanya tuh gue udah tau lah staffnya, walaupun nggak kenal personal namanya gitu, tapi kayak gue lihat gitu bahwa ya mereka nggak masalah sebenarnya. Kayak gue mikir, oh ya kemungkinan ya, gue juga nggak tahu kan tamunya ini siapa, karena staff juga nggak cerita kayak misalkan oh namanya atau dari mana, enggak gitu. Cuma gue mikir gini, ini staff itu di sana tuh tipikal yang santai gitu loh. Kalau sampai dia ngebuang gitu ya kan, gue langsung mikir oh jangan-jangan memang tamunya ini tuh galak banget, yang kayak istilahnya lu benci banget gitu loh. Paham gak sih? Sampai kayak buang nggak sampai kayak ini. Menurut gue sih dia kayak gitu. Maksudnya kayak ya sampai segitunya loh, kayak lu udah malam kayak oke lah lu ngomel gitu misalkan kayak gue nggak suka makan gue diambil atau apa, tapi kayak masa ya sampai malam-malam aja nyuruh orang buat buang gitu. Terus katanya juga dibuangnya agak jauh gitu loh. Kayak gimana ya, maksud gue sedih gitu loh guys, yang cuma karena lo gitu ya, cuma karena tamu yang mungkin nginepnya ya namanya tamu kan, emangnya lu nginepnya lama gitu, tapi kayak itu ya emang hewan yang udah di sekitaran situ tuh tiba-tiba ya harus kehilangan makanan, kehilangan rumahnya, luntang-lantung, kebingungan ya, kayak lu lah tiba-tiba dibuang, kayak gimana sih? Nah terus kata staffnya si Pusi ini bisa balik memang 2 minggu kemudian, cuma ya udah kurus gitu ya, kayak ya gimana sih dia juga katanya gitu ya, si Pusi ini tuh udah ada sebelum villa itu dibangun. Jadi istilahnya kayak pas ngebangun fondasinya kan, tukang-tukang segala macam tuh udah ada tuh si Pusi gitu. Kan kayak ya ampun kesian banget ya, dan ya dia pintar gitu secara navigasi, dia bisa balik gitu kan. Nah terus alasan yang kedua gitu ya, ditambah dengan tadi tamu yang ngomel-ngomel ini namanya kucing gitu ya, dia kan seneng kan main-main, karena di depan yang bagian suite ini atau yang kayak bentuknya kamar-kamar ini yang bukan kayak villa itu suka ada vas guys, kayak Gucci kayak vas-vas cantik gitu lah, karena villa Kutus-Kutus tuh memang lucu gitu ya. Nah kayak takut gitu loh, wah ini kalau misalkan dia jalan gitu kan, dia naik-naik atau apa, entah kalau jatuh gimana, kalau pecah gitu. Nah staffnya itu takut kan kalau misalkan kejadian nanti diomelin sama ownernya. Tapi ini lucunya gitu ya, jadi pas kondisi si Pusi ini hilang gitu ya, si ownernya ini ya mungkin kebetulan lagi ingin memantau gitu ya kondisi villanya seperti apa, pokoknya lagi main lah gitu. Bapak B ini datang gitu, inisialnya B. Terus ya bapak ini udah tahu kan, udah kenal lah si Pusi ini, walaupun memang Pusi nggak dikasih makan di sana guys, cuma iya nggak apa-apa gitu, mau Pusi tidur kayak, mau Pusi ngumpet kayak, mau Pusi jalan kayak, Pusi minum kayak, Pusi ngapain juga nggak ada yang gangguin gitu, kayak ya udah biarin aja.
Terus ya dijawab lah mas staffnya, oh iya dibuang karena ini. Tahu nggak jawaban dari ownernya apa? Itu jangan dibuang gitu, kasihan, kan dia udah ada sebelum villa ini ada, udah jangan biarin aja gitu ya. Kayak makanya semenjak itu gitu ya, sampai detik ini gitu ya, sampai sekarang di bulan apa, April bulan depan baru Mei, sampai di bulan April ini gue nginap seminggu di Kutus ya dia masih ada, dan ya udah gitu, nggak masalah. Makanya maksud gue gimana ya guys ya, kayak kalau memang nggak suka gitu ya, jangan sampai kayak merugikan banget gitu loh. Dan mungkin kalian juga harus ya pakai logika sendiri gitu loh, bahwa ya namanya bukan yang di dalam ruangan gini gitu ya, entah itu teras ya kan, itu kan potensi ada aja yang datang gitu loh, tupai lah, musang lah, laron lah gitu ya. Bahkan di Bali bisa aja lo datang ucuk-ucuk luak ke balkon lo atau ke genteng, itu bisa aja mungkin terjadi kan. Di daerah sini alamnya kan masih oke gitu ya, masih bagus dibandingkan Jakarta gitu loh. Dan ya lebih ke mengantisipasi aja kalau memang dasarnya gitu. Misalkan kalian nginep nih, terus potensi kok gue dengar suara kucing, atau kok kayaknya ada anjing atau apalah, sesuatu yang kalian nggak suka, ya kalian komunikasiin sebelum hewan ini tuh mungkin akan berkonflik sama kalian. Entah kalian yang akan takut wah gitu, akan teriak-teriak gitu ya, atau ya misalkan tanpa sengaja si hewan ini akan ngambil makanan yang kalian juga nggak menjaganya dia gitu. Maksudnya kayak ya udah lu juga asal naro aja gitu loh, nggak mikir oh iya ya ini kan teras, ini kan kolam renang gitu ya, mungkin aja tadi ada musang, ada tupai gitu. Kayak contoh gue waktu itu nginep di Nusa Dua, villa juga, itu villa yang bisa dibilang cukup elit, cukup mahal gitu, inisialnya A. Itu one bedroom villa, jadi konsepnya ya kamar gitu kan ya, sliding door, terus langsung kan poolnya itu panjang. Nah di sebelah sininya gitu ya, itu si living room, jadi buat santai-santai, TV selain ada di dalam kamarnya itu sendiri ya, di depan kasurnya tuh ada juga dia di yang dekat teras itu. Jadi istilahnya sambil berenang, kalau mau nonton TV juga bisa, mau lagi nonton TV terus ngeliatin anak berenang gitu, orang tuanya cuma santai di depan doang, itu bisa gitu. Nah gue inget banget, jadi waktu itu tuh gue udah nyampe nih siang gitu kan, terus mau nge-record video kan. Nah gue tuh udah beli makan kan, udah pesen makanan online kan, udah tahu nih karena bakalan stay di Nusa Dua gitu ya, dengan ya potensi namanya propertinya juga cukup elit gitu, cukup luxury, cukup oke kan. Gue mikir nanti takut kalau pesen makan mungkin agak pricey, agak kayak mungkin maksudnya mahal banget yang kayak udah nggak usah deh, makanya gue udah order. Nah terus gue dengan santainya gitu ya udah gue taruh aja tuh makanan gitu ya di depan tadi gitu. Terus pas gue balik, loh kok dia udah kebuka gitu loh, memang kayak bekas ada yang diambil gitu, cuma nggak yang kayak langsung habis semua gitu, enggak. Dan lo tau nggak apa, gue tuh nemuin kayak kacang gitu, kacang yang bener-bener bekas kan kalau tupai makan itu dia kan ngumpetin di pipinya kan, ya bisa aja nih mungkin dia udah punya kacang di mulutnya gitu ya, di mukanya yang diumpetin gitu kan. Tapi pas ngeliat, wah ini ada makanan gue, karena waktu itu gue beli ketoprak atau beli gado-gado kan, itu kan kacang kan, mungkin si tupai ini bisa mencium bau kacangnya, dia kepo, dia ngeliat gitu. Kayak gimana ya, maksud gue mau itu ya villa yang mahal gitu, bener-bener yang memang di bawah manajemen hotel atau villa resort internasional gitu ya, sampai yang mungkin di manage lokal gitu, sampai cuma bungalow yang cukup terjangkau gitu ya, ya potensi hewan-hewan itu ada gitu. Jadi makanya maksud gue, kalau kalian itu bener-bener fobia, bener-bener kayak takut banget gitu, ya ada saran gitu, lebih baik ya mungkin menghindari untuk stay di tempat yang modelnya itu kayak villa atau bener-bener kayak napak banget langsung ke tanah gitu. Ya demi kenyamanan pribadi gitu kan, demi kenyamanan kalian juga lagi liburan, dan ya mengurangi kebisingan kan. Bisa aja kan kalau kebetulan
kalian lagi histeris ketakutan, mungkin ngebangunin kamar yang lain gitu kan, atau bikin kisruh, atau kejadian yang kayak tadi gini lah, kayak si Pusi ini yang ya dirugikan, ya kayak kesian gitu loh ya. Gue sih pas dengar cerita dari staffnya seneng banget gitu, bahwa ya terlepas lo mau rutin gitu ya memberi makan kucing atau anjing liar, anjing jalanan kayak memang yang tidak bertuan ini atau enggak gitu ya, ya itu nggak apa-apa lah maksudnya, karena gini loh guys, nggak semua orang uangnya itu berlebih, dan nggak semua orang juga mungkin hatinya itu tergerak banget untuk gue mau ya nyisihin duit beli Mio, beli Whiskas gitu ya, beli Cat Choice yang bahkan yang cukup terjangkau aja belum tentu loh orang tuh ya memang mau gitu kan. Apalagi ya di zaman pandemi kayak begini, kayak contoh waktu gue nginep di Kutus-Kutus gitu ya 2 kali, yang pertama itu di akhir Desember 3 malam, dan di bulan April ini 5 malam, awalnya tuh kan extend 2 malam jadi 7 hari gitu, 7 malam. Itu memang di area yang yang gue bilang kayak suite itu, yang kayak cuma kamar nanti poolnya di tengah gitu. Itu cuma gue doang di villa ada, tapi agak di belakang, dan kayaknya juga yang nginep tuh cuma satu kamar, satu villanya doang gitu. Jadi kan dia punya beberapa villa yang ya kita bisa tahu lah gitu, nggak cuma Bali kan, karena akibat pandemi begini kan banyak yang bener-bener nggak punya duit, gajinya diturunkan gitu kan, ya disesuaikan gitu. Makanya kayak istilahnya gimana ya, dengan Pusi masih ada gitu ya, pas gue balik lagi ya dia ada gitu, dia tetap happy. Maksudnya dia bukan yang tiba-tiba jadi trauma, jadi kayak dipegang sama manusia tuh ketakutan, enggak, dia nggak kayak gitu, tetap oke aja. Mas gue kayak ya udah, gue udah cukup bersyukur gitu ya, si kucing ini tuh tetap nggak apa-apa di situ, tanpa ya dia harus luntang-lantung di jalan lagi kebingungan, bego, tolol, kayak wah gue kucing yang aduh ini di mana, gue harus cari makan gimana segala macam, kan enggak gitu. Jadi terus tadi kan yang makanya di video yang awal-awal ini tuh gue menyempatkan gitu, memang udah pesan gitu kan makanan kucing buat si Pusi ini. Jadi selama gue di sana biasanya tuh gue ngasih ayam gitu kan, karena sebenarnya ya kadang tuh gue mikir gini guys, gue tuh kadang suka kayak takut, kayak mikirin kalau kita sebenarnya ngasih kucing jalanan, ya pokoknya bukan kucing kita, itu dengan makanan yang lezat kayak Mio, Whiskas, Royal Canin, karena kan kita nggak selalu ketemu dia. Entah, gue takutnya gini loh, kalau udah keenakan gitu ya, itu nanti dia takutnya nggak mau makan yang sisa-sisa lagi gitu loh. Atau mungkin ada yang baik gitu, ada orang lagi makan ayam terus dikasih, padahal bukan sisa, bukan sampah, bukan yang bau, bukan tulang ayam gitu, memang mungkin kebetulan dagingnya. Cuma kan karena kucing ini udah enggak, kayak dalam hati udah keenakan makan Whiskas, udah keenakan makan yang wet food. Nah gue tuh takutnya dia jadi bingung. Nah makanya selama gue nginep itu gue ngasih yang ayam, tapi sampainya gue kepikiran gitu loh, kalau gue nggak nginep di sini lagi gimana ya Pus ya gitu. Karena ya kayak gue juga nggak bisa memaksakan beli mbok staff tolong dong kalian nyisihin uang kasih makan beliin makan buat Pusi atau bilangin bosnya atau apa. Mas gue ya itu bukan hal yang baik gitu, apalagi kayak nyuruh mereka yang ya tadi gue ngeliat pakai mata kepala sendiri yang nginep aja sedikit, kayak ya gajinya kan mungkin cukup minim gitu dengan kondisi sekarang, apalagi ya buat membelikan makanan gitu. Nah makanya gue tadi balik ke sana kan, coba deh gue nitipin makanan. Sekarang gue pengen ngecek nih gitu, nih anak mau nggak makan Cat Choice itu kan dry food yang cukup terjangkau gitu loh. Nah terus dia mau gitu kan, ya udah oke tuh. Nah terus gue juga bilang beli nanti kalau makanannya habis nanti bisa kontak lagi ya ke nomor saya kan, ya pas kita registrasi kan ada nomor handphone kan, dan gue juga tadi nulisin lagi gitu ya, kayak anggap kayak punya anak tapi anak asuh, tapi anaknya kucing. Karena setidaknya si Pusi ini kan dia punya
tempat tinggal, bukan yang bener-bener kucing di pinggir jalan. Iya tuh di dekat lampu merah. Oh iya, dia yang suka di dekat Alfamart atau Indomart atau apa, maksud gue bukan yang kayak gitu kan. Dan dia tuh ya punya nama kan, namanya Pussy, dan selalu tinggal di daerah situ. Jadi ya mudah itu untuk ngeliatin, kayak gue pengen tahu kabarnya gimana nih kan, bisa minta tolong kan ke staffnya gitu. Makanya ya gitulah guys. Jadi kalau kalian tadi mungkin punya ketakutan dengan hewan tertentu, bisa mempertimbangkan gitu ya, bentuk properti apa yang sebenarnya tuh sebaiknya kalian pilih untuk menginap. Ya nggak cuma di Bali, ya di mana-mana. Emangnya kucing, anjing, belalang, lahon segala macam itu emang cuma ada di Bali kan? Enggak kan gitu. Dan bagi yang suka sama hewan gitu, sama kucing, mau berbagi bisa banget. Jadi kalau kalian nginep di villa kutus-kutus, entah itu di villanya maupun di bagian yang kamar yang suite ini gitu, yang kayak superior ini, bisa lah menyisihkan. Ya misalkan lagi makan dibagi sedikit, atau mungkin kebetulan mau ke pet shop, atau kayak gue yang selalu belinya online gitu ya, pakai Tokopedia dari Jakarta karena lebih terjangkau jujur. Makanan dry food, wet food, kucing, anjing itu kalau beli di Jakarta gitu ya, apalagi dengan bebas ongkir itu jauh lebih murah, ditambah dengan cashback gitu guys. Jadi ya dengan video ini sih gue pengennya gitu ya, jangan sampai ada pusi-pusi lain yang pernah dibuang hanya karena tamu yang gitu tuh, kayak buang kayak kok begini, please jangan kayak gitu guys. Kayak ya kesian lah gitu, kayak karena gue selalu mikir gini loh, gue bukannya nggak mau bantu orang ya, cuma manusia gitu ya, selagi dia masih bisa ngomong, masih bisa gerak, masih bisa WhatsApp, kalaupun dia kagak kerja, dia masih bisa minjem duit kan, ngutang tuh masih bisa kan. Tapi kalau yang namanya hewan kan nggak bisa itu, kayak dia cuma bisa ya mencari sisa-sisa makanan kita, atau ya memang ya kasarnya dia meminta gitu, dengan dia ngeong-ngeong, atau dia dengan gaguk-gaguk gitu kalau dia anjing gitu kan. Yang kita nggak ngerti kan, ini sebenarnya dia tuh pengen bilang gue lapar banget loh, gue belum makan 3 hari, tapi kan kita nggak tahu gitu sih. Ya hitung-hitung ya berbagi aja lah guys gitu. Yang gue nggak tahu ya, kalian pernah gak sih ngerasain ketika kalian ngebantu, entah itu ngebantu orang, ngebantu kucing, ya hewan gitu ya, ngelihat yang dibantu sama kita itu senyum. Mungkin ya kalau manusia bilang makasih balik gitu ya, makasih banyak bu, mbak, atau semoga lala, atau apalah gitu. Atau dengan ngelihat dia makan makanan itu sampai habis, itu kayak di hati tuh kayak itu kayak seneng banget gitu loh. Yang kayak senengnya tuh beda ketika misalkan gue pengen beli iPhone gitu, wis gue bisa nih beli iPhone, ya senang sih, cuma senangnya ketika kita habis membeli itu beda. Oke deh, ini udah lama banget gue nggak bikin video secara horizontal lagi, maksudnya dengan mengupload. Jadi dari kemarin tuh guys, gue tuh mikir apa coba bikin short aja ya, karena bener sih emang viewsnya naik, watch time naik gitu ya, subscriber naik. Tapi gue tuh akhirnya baru lihat kalau versi desktop bahwa short itu ya, mau itu sampai misalkan berapa K gitu ya, yang komen banyak, yang nge-like banyak, tapi dia nggak akan masuk ke public watch hour. Maka dari itu ayo Sabrina, mari kita buat video horizontal lagi supaya watch hour-nya itu naik. Nah, sampai ketemu di video berikutnya. Kalau ada yang punya pengalaman, mungkin pernah nginep di Villa Kutus-Kutus Ubud, atau mau ke sana gitu ya, ada yang ingin ditanyakan atau penasaran Bali sekarang kayak apa gitu ya, atau ada beberapa masukan gitu, nanti bisa tulis di kolom komentar. Oke deh, see you on the next video. Bye bye. Wah, terima kasih banget nih buat teman-teman yang masih nonton sampai di menit kali ini gitu ya. Jadi di video yang ini itu di bagian pertama kan tadi, gue tuh ngasih ini gitu ya buat Pus, dan on the way dari Kedaton atau Jalan Pengosekan menuju ke Villa Kutus-Kutus, sampai akhirnya ketemu sama dia kan, ngasih makan. Lalu di part kedua itu gue bener-bener menceritakan guys, jadi
ya kayak gimana nih kisahnya si Pusi, dan harapan gue ya jangan sampai kejadian ada kucing lagi yang kayak begitu ataupun anjing, ya kesian sih gitu ya. Nah sekarang saatnya balik deh karena ini udah nggak terasa gitu ya, udah mau jam 6, udah jam 5-an lewat gitu ya. Nah gue tuh harus balik ke Max One. Nah tapi tenang aja tadi, karena masih di Ubud, transportasi online sekarang udah cukup mudah, banyak pilihan Grab Bike, Gojek, Gokar, Grabcar gitu ya, ataupun mau sewa mobil, sewa motor juga harganya terjangkau. Kalau motor nih guys itu mulai dari 60 ribuan satu hari itu juga bisa, kan murah ya. Nah kalau di jalan yang masih utama ini itu cukup ya, boleh lah ya satu mobil maju, satu mobil mundur gitu, nggak sempit-sempit banget karena ini jalan utamanya mereka gitu. Terus kalau di Ubud itu kayak lebih santai sih sebenarnya mau pakai helm atau enggak gitu ya. Kalau gue sih terkadang kalau misalkan ditanya gitu mau pakai helm gak mbak, itu kadang gue kayak aduh nggak usah deh kayak asik aja gitu kena angin, cuma ya sebaiknya memang pakai helm. Nah paling itu agak macet sedikit di pertigaan yang kalau ke kanan itu nanti kita ke Bebek Tepi Sawah. Ini kebetulan pas gue mau kembali ke Max One ini nggak macet, tapi tadi kan teman-teman lihat ya pas gue baru mau menuju ke Pusi atau Villa Kutus-Kutus tuh cukup ya macet lah. Jadi ya dengan work from Bali ini gue dapetin pengalaman yang menyenangkan, harga yang terjangkau, lalu kesan dan liburannya juga lebih tenang gitu kan. Nah di samping itu juga membantu si pihak hotel untuk ya mengcover gitu ya biaya operasionalnya, baik itu bayar listrik gitu kan, bayar gaji juga. Nah sekarang saatnya gue ngambil barang karena harus pindah ke properti di Kemenu namanya Sujiwa Ubud Retreat. Nanti kita ketemu di video berikutnya ya, bye bye.